Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah. Karena adanya 10 November sebagai Hari Pahlawan, maka kita kembali teringat kepada tema kepahlawanan di dalam kehidupan. Bukan hanya kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Makna kepahlawanan memang seluas kehidupan ini, tidak sesempit peperangan yang melahirkan para pahlawan. Memang kata pahlawan sering sulit dilepaskan dari perang. 10 November adalah peringatan yang semakin memperkuat kesan bahwa kepahlawanan selalu berkaitan dengan perang. 10 November menjadi Hari Pahlawan dalam rangka mengenang peristiwa pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan itu semakin memperkuat bahwa seakan-akan pahlawan selalu berkaitan dengan perang. Seharusnya pemahaman tentang kepahlawanan tidak harus berkaitan hanya dengan perang. Karena kepahlawanan bukan hanya tentang perang. Kalaupun berkaitan dengan perang, tetapi tidak harus perang berarti ada dua pihak yang saling bunuh-membunuh. Perjuangan dalam kehidupan tidak hanya perang. Perang yang sesungguhnya bukan untuk menghilangkan nyawa orang, tetapi justru untuk menjaga kehidupan. Mereka yang terlibat perang pada tanggal 10 November 1945 bukan berarti mereka memang menginginkan perang sebagai upaya untuk membunuh orang lain, tetapi itu adalah keterpaksaan karena penjajahan memang harus dilawan, karena penjajahan itulah sesungguhnya musuh bagi kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah. Ayat tadi sesungguhnya berbicara dalam kerangka tanda-tanda orang bertakwa. Ayat di atas menyebutkan sebahagian dari tanda-tanda tersebut. Yang relevan di dalam khutbah kali ini adalah tanda orang bertakwa yang berbunyi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Inti kepahlawanan adalah kesediaan untuk berinfak. Infak bukan hanya harta, tetapi segalanya bisa diinfakkan saat orang lain membutuhkan. Tenaga bisa diinfakkan, pikiran bisa diinfakkan,
waktu luang bisa diinfakkan, ilmu pengetahuan bisa diinfakkan, kepentingan pribadi bisa diinfakkan demi kepentingan bersama, dan seterusnya. Segala kelebihan yang diperbantukan untuk menutupi kekurangan orang lain, itu adalah infak, dan itu adalah inti dari kepahlawanan. Mereka yang berjuang pada tanggal 10 November 1945 telah menginfakkan harta, menginfakkan air mata, menginfakkan tenaga, menginfakkan darah, bahkan menginfakkan nyawa mereka untuk kemerdekaan kemanusiaan dan hilangnya penindasan. Mereka yang berjuang pada saat itu layak dianggap sebagai pahlawan karena infak dan pengorbanan mereka. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah. Orang-orang di masa kini memiliki medan pertempuran yang berbeda, tapi dengan kepahlawanan yang tidak berbeda. Inti dari kepahlawanan yang pertama adalah kesediaan berkorban meski dalam keadaan sempit, yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan fis-sarra'i wat-dharra, baik dalam waktu sempit maupun waktu yang luang. Para pahlawan pembela kebenaran, pembela kemerdekaan di masa lalu berada dalam keadaan sempit karena mereka memperjuangkan kehidupan masyarakat Indonesia di masa itu hingga masa kini. Padahal dengan melakukan itu, kehidupan mereka sendiri terancam, bahkan hilang. Itu yang disebut berinfak di dalam keadaan sempit. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah. Inti dari kepahlawanan yang kedua adalah pengorbanan itu adalah untuk kemanusiaan. Pengorbanan bisa saja bukan untuk kemanusiaan, tetapi malah mengorbankan kemanusiaan. Para perampok juga berkorban dan merisikokan kehidupannya dalam upaya mereka merebut hak orang lain. Tetapi itu bukan kemanusiaan. Para koruptor juga merisikokan kehidupannya di dalam penjara. Tetapi itu bukan kepahlawanan, karena justru merusak kemanusiaan. Pada titik makna kepahlawanan adalah pengorbanan untuk kemanusiaan, maka setiap kita adalah pahlawan jika yang kita lakukan bermanfaat bagi kemanusiaan. Menjadi bagian aktif dari masyarakat untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan dan kenyamanan juga adalah tindakan kepahlawanan. Menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya adalah tindakan kepahlawanan. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua juga adalah tindakan kepahlawanan. Bentuk kepahlawanan tidak hanya satu, karena selalu ada potensi kepahlawanan di dalam diri kita masing-masing. Tinggal kita mau mengaktifkan potensi itu atau tidak. Cara mengaktifkannya adalah dengan lebih mendahulukan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan yang kecil. Lebih mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi atau golongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bangkit jiwaku